Ini adalah foto Kak sewaktu TK, kira-kira tahun 1990 atau 1991. Foto seperti ini biasa disebut sebagai pas foto. Digunakan untuk dokumen-dokumen penting, misalkan ijazah, rapor, atau mungkin kartu identitas. Ada 3 jenis ukuran pas foto yang biasa digunakan. Ada yang ukurannya 2 cm kali 3 cm. Ada yang ukurannya 3 cm kali 4 cm. Dan ada yang ukurannya 4 cm kali 6 cm. Ini biasanya pas foto yang sering digunakan. Nah, kalau kita bandingkan antara pas foto yang kecil dengan yang besar, 2 kali 3 dengan 4 kali 6, maka kalau kita bandingkan lebar dengan lebarnya, 2 cm banding 4 cm, kalau disederhanakan dapatnya nanti jadinya 1:2. Kalau seandainya panjangnya juga kita bandingkan, 3 cm banding 6 cm, maka perbandingannya juga 1:2. Karena perbandingan lebar dan perbandingan panjangnya sama, maka kedua foto ini kita sebut sebagai foto yang sebangun. Oke? Atau bidang datar yang sebangun. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan. Oke? Semangat belajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita belajar matematika kelas 9 bab kekongruenan dan kesebangunan. Ini adalah video ketiga yang membahas tentang bab ini. Dan pada video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai kesebangunan pada bidang datar. Secara sederhana, kesebangunan bidang datar bisa kita artikan sebagai bidang datar atau bangun datar dengan bentuk yang sama, meskipun memiliki ukuran yang berbeda. Ada 2 syarat agar bangun datar itu sebangun. Yang pertama, sudut yang bersesuaiannya sama besar, dan yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama. Contohnya misalkan ini, kita punya trapesium ABCD dan kita punya trapesium PQRS. Kalau dilihat sepintas, keduanya bentuknya sama, ukurannya aja yang berbeda. Untuk membuktikan keduanya ini sebangun, maka kita hanya perlu memperhatikan 2 hal yang di atas. Yang pertama, sudut yang bersesuaian nilainya harus sama. Nah, sudut bersesuaian itu artinya, ini kita ganti titik dulu warna putih. Sudut yang bersesuaian itu artinya sudut-sudut dengan posisi yang sama antara bangun pertama dengan yang kedua. Sudut A posisinya sama dengan sudut P, maka mereka berdua disebut dengan sudut yang bersesuaian. Sudut A dengan sudut P. Ini P ya. Sudut A ini 90 derajat. Sudut P juga 90 derajat. Nilainya sama-sama 90 derajat. Sudut B bersesuaiannya dengan sudut Q, sama-sama 115 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sama-sama 115 derajat. Sudut C bersesuaiannya dengan sudut R. Sudut C dengan sudut R. Nilainya sama-sama 65 derajat. Dan sudut D bersesuaian dengan sudut S. Sudut D dengan sudut S. Nilainya sama-sama 90 derajat. Keempat sudut yang bersesuaian nilainya sama. Berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama. Untuk menentukan sisi mana yang bersesuaian, kita juga melihat berdasarkan posisinya. AB itu nanti akan bersesuaian dengan PQ, sama-sama di bagian atasnya trapesium. AB dengan PQ. Kalau ini kita bandingkan AB per PQ, oke, perbandingan bisa ditulis secara sederhana pakai per, itu nanti panjangnya AB itu 6, PQ 9. Kalau kita sederhanakan, maka sama-sama bagi 3, jadinya adalah 2/3. Ini sisi yang pertama yang bersesuaiannya, AB dengan PQ. Terus BC yang miring ini bersesuaiannya dengan QR. BC bersesuaian dengan QR. Kalau kita bandingkan panjangnya BC banding QR,
maka panjang BC adalah 4 akar 5. Panjang QR 6 akar 5. Karena sama-sama akar 5, akar 5-nya ini boleh kita coret. Dicoretnya karena sama-sama habis. Akar 5 bagi akar 5 ya habis. Oke, tinggal 4/6. Yang kalau kita sederhanakan, maka 4/6 itu sama-sama dibagi 2, nanti dapatnya 2/3. Terus, CD itu bersesuaian sama RS. Sama-sama di bagian bawahnya trapesium. CD bersesuaian dengan RS. CD per RS, panjang CD 10, panjang RS 15. Kalau kita sama-sama bagi 5, maka dapatnya 2/3. Terus yang terakhir, AD itu bersesuaian dengan PS. AD dengan PS. Yang kalau kita bandingkan, AD banding PS, maka dapatnya adalah 8/12. AD-nya 8 cm, PS-nya 12 cm. Nah, kalau disederhanakan, maka dapatnya juga 2/3. Semua sisi yang bersesuaian ketika kita bandingkan, hasilnya semua sama, 2/3. Maka, perbandingan sisi yang bersesuaian, nilainya sama. Ini syarat kedua juga terpenuhi. Berarti, kedua trapesium ini bisa kita bilang adalah dua trapesium yang sebangun. Oke? Ini syarat dari dua bangun datar yang sebangun. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Di kesebangunan bidang datar ini ada dua tipe soal biasanya. Yang pertama diberikan beberapa buah gambar, terus kemudian kita diminta untuk menentukan mana yang sebangun. Atau nanti pilihan kedua, diberikan dua gambar yang nggak diketahui panjang sisi atau besar sudutnya secara lengkap. Nah, kita nanti diminta untuk mencari berapa panjang sisi atau berapa besar sudut pada bidang datar. Ini yang pertama. Kita punya 4 buah persegi panjang, A, B, C, D. Perhatikan keempat gambar persegi panjang berikut. Tentukan persegi panjang yang sebangun. Nah, karena ini persegi panjang, maka semua sudutnya ini besarnya adalah 90 derajat. Berarti berdasarkan yang pertama, kan syarat sebangun itu yang pertama tadi adalah sudut yang bersesuaian nilainya sama besar. Sudut yang bersesuaian itu nilainya sama besar. Maka syarat ini udah terpenuhi. Karena semua sudut ini nilainya 90 derajat. Maka pasti yang bersesuaian sama besar. Kemudian syarat yang kedua. Sisi yang bersesuaian kalau dibandingkan perbandingan sisi yang bersesuaian itu nilainya sama besar. Nah, sekarang coba lihat. Yang A sama yang B. Kita ambil dulu A sama B. A dengan B. Persegi panjang itu kan punya dua sisi panjang sama lebar. Coba kita bandingkan lebar sama lebar, panjang dengan panjang. Lebar kalau dibandingkan, yang A ini lebarnya 3. Jadi kalau kita bandingkan lebar antara A sama B, maka lebarnya perbandingannya adalah 3/5. Yang A lebarnya 3, yang B lebarnya 5. Kalau panjang yang kita bandingkan, maka perbandingan panjangnya ini 5, ini 9. 5/9. Apakah 3/5 dan 5/9 itu nilainya sama? Tidak. Oke. Jadi A sama B tidak kita sebut sebagai dua bidang datar atau dua persegi panjang yang sebangun. Karena perbandingan sisi bersesuaiannya nilainya beda. Oke. Sekarang coba A dengan C. Kalau kita bandingkan A dengan C. Coba bandingkan lebarnya dulu. A lebarnya 3. C lebarnya 4,5. Oke. Yang lebar ya, yang lebih kecil. 3, ini 4,5. 3/4,5. Kalau kita sederhanakan, maka jadi berapa? Sama-sama dibagi 1,5, maka nanti dapatnya 2/3. Nah, panjangnya kalau kita mau bandingkan,
Si A panjangnya 5. Si B panjangnya 7,5. Kalau kita sederhanakan dibagi 2,5, maka nanti dapatnya 2:3. Ternyata perbandingan lebar dan perbandingan panjangnya nilainya sama. Maka A dengan C itu adalah dua bidang datar yang sebangun. Oke? Gimana dengan A dengan D? Coba bandingkan lebarnya. Lebar antara A sama D kalau kita bandingkan, A lebarnya 3, D lebarnya 2. Berarti 3:2. Panjangnya kalau kita bandingkan, A panjangnya 5, D panjangnya 3. 3:2 dengan 5:3 apakah sama nilainya? Enggak. Berarti yang sebangun adalah A dengan C. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. ABCD dan PQRS adalah dua buah jajaran genjang yang sebangun. Jadi kedua jajaran genjang ini sudah dikasih tahu kalau dia adalah jajaran genjang yang sebangun. Tentukanlah panjang sisi SR yang bawah ini. Untuk mencari panjang sisi dari salah satu bangun yang sebangun dengan bangun lainnya, maka kita hanya perlu melakukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Cukup ambil dua buah sisi yang bersesuaian, lalu kemudian samakan nilai perbandingannya. Kita mau nyari SR kan? Maka tentukan SR ini bersesuaian dengan siapa? Bersesuaian. SR di trapesium kanan, kita anggap ini trapesium 2, yang kiri ini trapesium 1, itu bersesuaian dengan DC. Dengan DC. Cukup dengan lihat posisinya aja. Terus kemudian, kalau QR yang kita udah tahu panjangnya ini, yang kanan ini, bersesuaian nanti dengan BC. Nah, kalau kita mau nyari SR, maka 3 yang lain ini itu harus kita cari dulu berapa panjang masing-masingnya. QR udah ada, 6. DC, yang di bawah ini, kan kalau pada jajaran genjang, dua buah sisi yang sejajar itu punya panjang yang sama. Kalau AB-nya 5, maka DC ini udah pasti 5 juga. Kalau AD itu 4 cm, maka BC ini juga udah pasti 4 cm juga. Berarti DC sama BC udah ada juga nilainya. Nah, kita tinggal bandingkan. SR ketika kita bandingkan sama DC yang bersesuaian sama dia, nilainya akan sama dengan QR yang dibanding sama BC. Cukup lakukan perbandingan seperti ini. Samakan antara perbandingan dua sisi yang bersesuaian, maka nanti kita bisa cari panjang sisi yang ditanya. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. SR banding DC. DC panjangnya 5 cm. Sama dengan QR ini QR panjangnya 6 cm banding BC panjangnya 4 cm. Nah, untuk mencari nilai SR-nya berapa, kita cukup kalikan 5-nya ke sana. Berarti SR, ini satuannya boleh kita coret, cm bagi cm, habis 5 cm dikali 6. 5 kali 6 jadi berapa? 30. Dibagi 4. Berapa nilai 30 dibagi 4? 7,5 cm. Jadi inilah panjang SR. Mudah kan? Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Jika kedua bangun di bawah ini sebangun, tentukanlah nilai dari yang pertama X, Y, dan Z. X, Y sama Z. Yang kedua panjang sisi HE, BC, dan GF. HE, BC sama GF. Kemudian yang terakhir perbandingan luas ABCD dan EFGH. Kedua ini adalah trapesium. Nah, kita jawab dulu yang A. Untuk menentukan besar sudut X, Y, ataupun Z, yang pertama harus kita lakukan, kita harus menentukan dulu sudut-sudut mana yang bersesuaian. Dan yang bersesuaian nanti nilainya sama besar. Kedua trapesium ini sama-sama memiliki dua buah sudut siku-siku. Kalau di sini di H sama E, di sini di A sama B. Lalu kemudian ada satu buah sudut lancip dan satu buah sudut tumpul. Ini lancipnya di C, tumpulnya di Z. Berarti dari sini berdasarkan letaknya dan jenis sudutnya, maka bisa kita tulis kalau sudut F itu bersesuaian sama sudut C. F lancip, yang C juga lancip.
Sementara sudut G bersesuaian dengan sudut D. G sama D sama-sama sudut tumpulnya. Sudut F itu besarnya X derajat. Sama dengan sudut C 42 derajat. Ingat, yang bersesuaian nilainya sama besar. Sehingga sudut G itu Y derajat. Y derajat sama dengan Z derajat. Terus gimana cara kita mencari nilai Z ataupun nilai Y? Ingat, dulu kelas 8 pernah belajar kalau kita punya ada dua buah garis yang sejajar, lalu kedua garis ini dipotong oleh satu buah garis yang sama, maka ada hubungan-hubungan sudut di sini. Kalau ini kita anggap dengan sudut A, sementara ini sudut B, maka A dan B ini disebutnya sudut dalam sepihak. Dan besarnya kalau dijumlahkan 180 derajat. Nah, ini juga yang merupakan hubungan antara sudut 42 derajat dengan sudut Z derajat. Ada dua garis sejajar, BC sama AD. Keduanya sejajar, dan keduanya dipotong oleh garis DC. Sehingga yang 42 sama Z ini hubungannya sudut dalam sepihak sama seperti A dan B ini. Sehingga kalau dijumlahkan, Z ditambah 42 derajat, itu nilainya sama dengan 180 derajat. Berarti kalau kita nyari Z saja, 42-nya pindah kanan. 180 dikurang 42. Maka jawabannya adalah 138 derajat. Z 138 derajat, karena dia nilainya sama Y, maka Y juga 138 derajat. Oke? Ini yang pertama, sudut X, Y, dan Z. Sekarang lanjut, soal yang kedua. Panjang sisi HE, BC, dan GF. Untuk panjang sisi, maka kita menentukannya. Yang kita tentukan pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Di trapesium pertama HEFG ada dua yang sejajar. HG sama EF sejajar. HG yang pendek, EF-nya yang panjang. Kalau pada trapesium ABCD ada dua yang sejajar garisnya. AD sama BC sejajar. Ini sejajar keduanya. Nah, yang pendeknya AD, yang panjangnya BC. Sehingga sisi yang bersesuaian HG itu bersesuaian dengan AD. Ini yang bersesuaian. Sementara EF, sisi panjang yang sejajarnya, bersesuaian sama BC, sama-sama sisi bagian panjang. EF bersesuaian sama BC. Terus sisi yang miring, di sini GF yang miring. Di sini yang miring adalah DC. Sehingga GF bersesuaian sama DC. Dan yang terakhir, HE, sisi yang sama-sama ada sudut siku-sikunya, bersesuaiannya sama AB. HE bersesuaian sama AB. Nah, yang udah diketahui panjangnya, itu kita tulis dulu. HG udah ada, HG ini 15. Kita checklist, udah ada panjangnya. EF juga udah ada panjangnya, EF 20. Terus, AB juga ada panjangnya, AB 18. Kemudian, AD juga udah ada 22,5 cm. Nah, di antara semua sisi yang bersesuaian, yang sisi bersesuaian yang panjangnya lengkap, yang diketahui dua-duanya adalah HG sama AD. Maka HG dan AD ini yang kita jadikan acuan untuk menghitung yang lainnya. Oke? Misalkan kita menghitung HE dulu. HE bersesuaian sama AB. Maka untuk mencari HE banding AB. Nilainya akan sama dengan HG banding AD. HE banding AB akan sama nilai dengan HG banding AD. Kenapa kita pilih HG banding AD? Karena HG banding AD yang diketahui kedua panjangnya. Kalau kita masukkan nilainya, HE yang mau kita cari, AB panjang 18 cm. Sama dengan HG panjangnya 15 cm. Dibagi AD panjangnya 22,5 cm. 22,5 cm. Terus, gimana cara mencarinya? Ya, tinggal 18-nya kali silang sana. HE sama dengan 18 kali 15 dibagi 22,5 cm. Nah, dari sini gimana cara kita menghitungnya? Ya, boleh hitung manual atau boleh dibagi dulu. 15 sama 22,5 bisa sama-sama kita bagi 7,5. 15 dibagi 7,5 itu dapatnya 2. Merahnya terlalu merah ya. Merah ini aja.
Nah, 22,5 kalau dibagi 7,5 nanti dapatnya 3. Oke, 18 kali 2/3. 18 sama 3 juga bisa kita coret. Oke, orange saja. 18 sama 3 coret jadi berapa? 6. Sehingga tinggal 6 kali 2. Berapa 6 kali 2? 12 cm. Berarti HE udah kita dapat. Sekarang BC. BC bersesuaiannya sama EF. Sehingga kalau kita bandingkan EF banding BC, oke, sama dengan HG banding AD. Kita masih pakai HG dan AD gara-gara mereka berdua yang udah lengkap diketahuinya. EF panjangnya mana? Ini 20 cm. Dibagi BC, BC mau kita cari. HG, HG panjangnya 15. AD, AD panjangnya 22,5. Oke. Terus gimana cara mencari BC-nya? Ya udah, BC-nya dikali silang sana. Tapi sebelumnya lebih bagus 15 sama 22,5-nya kita coret dulu. Sama-sama bagi 7,5, maka ini dapatnya 2, ini dapatnya 3. Jadi kalau BC kali silang sana, 2 dikali BC. 2 BC sama dengan 3 kalikan ke 20, 60. Jadi kalau sama-sama kita bagi 2, maka BC dapatnya berapa? 60 dibagi 2, 30 cm. BC udah dapat. BC 30 cm. Nah, sekarang giliran GF. GF. GF itu sesuainya dengan DC, tapi DC juga nggak diketahui. GF nggak tahu, DC juga nggak tahu. Berarti kalau kita hitung pakai perbandingan, kita nggak akan bisa ngitungnya. Kita bisa menghitung GF pakai rumus Pythagoras. Kita gambar ulang trapesiumnya. Ini trapesium dari EFGH. EFGH. Panjang HG 15 cm. Sementara panjang EF totalnya 20 cm. Kalau dari G ini kita tarik lurus ke bawah, oke, maka kalau kita anggap misalkan ini titiknya titik EFGH, titik I misalkan, maka panjang EI ini sama dengan panjang HG. Karena dia ya sama panjang. Ini 15, maka ini juga 15. Sehingga panjang IF itu 5. Oke? IF panjangnya 5. IF ini 5. Terus panjang HE tadi udah kita hitung 12 cm. Maka panjang GI itu juga 12 cm. Nah, karena ini berupa segitiga siku-siku, IFG kan segitiga siku-siku nih. Pada segitiga siku-siku berlaku rumus Pythagoras. Panjang sisi miring GF kuadrat itu nilainya sama dengan IG kuadrat ditambah IF kuadrat. Ingat rumus Pythagoras. IG itu 12, berarti 12 kuadrat. IF 5 kuadrat. Ayo coba hitung. 12 kuadrat berapa? 144. 5 kuadrat 25. Kalau ditambahkan 169. GF kuadrat 169. Berarti kalau GF saja, kamu buat di sini ya. Mudah-mudahan ini enggak terlalu mepet. 169. GF akar 169. Berarti GF-nya panjangnya 13. Oke? Jadi ketiga-tiganya udah kita hitung. Lanjut ke yang C, perbandingan luas ABCD dan EFGH. Untuk membandingkan luas ABCD dengan EFGH, maka kita harus menghitung dulu ya luas masing-masingnya. Kalau kita punya trapesium, ini trapesium. Secara umum, trapesium itu punya dua garis sejajar. Kalau di gambar ini, yang di atas sama yang di bawahnya sejajar. Luasnya nanti dirumuskan sebagai jumlah dua sisi sejajar A tambah B. Lalu kita kali tinggi. Tinggi itu garis yang tegak lurus dari bawah hingga atas. Ini tinggi. Dibagi sama 2. Ini rumus luas trapesium. Jadi kalau kita mau nyari luas EFGH, EFGH gambarnya persis sama kayak gini. EFGH. Yang bawahnya panjangnya 20. Yang atasnya panjangnya 15. Dan HE-nya tadi udah kita hitung, panjangnya 12. Sehingga luasnya nanti sama dengan 15 tambah 20 dikali tingginya 12, lalu kita bagi sama
2. 2 sama 12 coret jadi berapa? 6. 15 tambah 20, 35 dikali 6. 35 kali 6 dapatnya 210. Ini luas dari FGH. Kemudian kalau ABCD. ABCD posisinya agak sedikit berbeda. Tapi rumus luasnya sama. Cuma yang dua sisi sejajarnya bukan lagi yang atas sama bawah, tapi yang kiri sama yang kanan. Kiri kanannya sejajar. Yang kiri ini si AD panjangnya 22,5. Terus yang BC tadi udah kita hitung. BC tadi panjangnya 30. Sementara AB panjangnya 18. Sehingga luas yang ini itu sama dengan 22,5 tambah 30 dikali tingginya 18, lalu kita bagi sama 2. 22,5 tambah 30, 52,5 kali 18 sama 2 kalau kita coret jadi berapa? 9. Jadi 52,5 dikali sama 9. Ayo, berapa? Coba kalikan 52,5 sama 9. Dapatnya nanti adalah 472,5. Ini 72 ya. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan. Luas ABCD banding luas EFGH berarti sama dengan 210 banding 470. Oh, kebalik. Kebalik ke angkanya. ABCD duluan, ABCD itu 472,5. Sehingga nanti jadinya 472,5 banding 210. Kalau angkanya berkoma agak sedikit susah menyederhanakan perbandingannya. Biar nggak berkoma, boleh kita kali 2 dulu. 472,5 kalau dikali 2 maka nanti dapatnya adalah, ayo berapa? 945 banding 210 dibagi 2 dikali 2 420. Nah, kedua-duanya ini kalau mau kita sederhanakan, bisa sama-sama kita bagi dengan 105. 945 kalau dibagi 105 dapatnya 9. 420 kalau dibagi 105 maka dapatnya adalah 4. Jadi perbandingannya adalah 9 banding 4. Oke? Sip, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini ada soal cerita. Foto dengan panjang 24 cm dan lebar 18 cm diletakkan tepat di tengah sebuah karton. Bagian samping foto berjarak 2 cm dari pinggir karton seperti gambar. Jarak pinggir foto dengan pinggir karton 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka jarak bagian sisi atas atau foto, atas atau bawah foto, ini ada bawah harusnya nih. Atas atau bawah foto. Bawah foto dari pinggir karton adalah, ini ada karton berbentuk persegi panjang dan foto juga berbentuk persegi panjang. Keduanya katanya sebangun. Yang ditanya jarak pinggir atas ini dan jarak pinggir bawah. Karena katanya tepat di tengah-tengah, diletakkan fotonya, maka jarak atas dan bawahnya sama. Kita anggap aja X, dan ini yang mau kita cari. Berapa nilai X ini? Nah, gimana cara kita menghitungnya? Kita tinggal gunakan prinsip kesebangunan. Foto punya panjang fotonya 24 cm. Lebar 18 cm. Ini panjang dan lebar dari foto harimau ini. Sementara karton yang berwarna abu-abu ini ukurannya lebih besar. Untuk karton, panjang karton ini pinggir kanan dan kirinya berlebih 2 cm, 2 cm. Berarti panjang total keseluruhan karton ini dari kiri ke kanan 2 cm, tambahin fotonya 24, terus masih ada kanan 2 cm lagi. Berarti 2 tambah 24 tambah 2. Jadi berapa? 28 cm. Total panjang fotonya. Total panjang kartonnya. Sementara lebar karton, dari sini ke pinggir foto X, terus fotonya 18, ke atas nanti juga X. Berarti X tambah 18 tambah X. X cm, 18 cm, X cm. Maka X tambah X jadi berapa? 2X tambah 18 cm. Nah, untuk mencari berapa X ini,
kita tinggal gunakan prinsip kesebangunan. Sisi-sisi yang bersesuaian itu kalau dibandingkan nilainya sama. Panjang foto dibanding panjang karton akan sama dengan lebar foto banding lebar karton. Panjang foto 24, panjang karton 28. Lebar foto 18, lebar karton 2x tambah 18. Nah, kalau kita mau hitung berapa x-nya, nanti kali silang. Tapi sebelum kali silang, kita sederhanakan dulu. 24 sama 28 bisa sama-sama dibagi 4. 24 dibagi 4, 6. 28 dibagi 4, 7. Terus 6 sama 18 ini juga bisa disederhanakan. 6 sama 18 bisa sama-sama bagi 6. Ini 1 kalau dibagi 6, ini 3 kalau dibagi 6. Nah, baru kemudian kita kali silang. 2x tambah 18 kalikan ke 1, 2x tambah 18, 7 kalikan ke 3, 21. Berarti 2x, 18 ini tinggal pindah ke sana. 21 kurang 18, dapatnya 3. 2x dapatnya 3. Kalau kita bagi 2, berarti x sama dengan 3/2. 3 kalau dibagi 2, 1,5 cm. Jadi bagian atas ini sama bagian bawah masing-masingnya 1,5 cm. Oke? Sip. Kita cukupkan dulu bagian yang ini kesebangunan secara umum. Di video berikutnya kita bahas kesebangunan pada segitiga. Dan bagian itu yang paling sering nanti ditanya dan paling banyak soal ceritanya. Mudah-mudahan paham. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.